untuk berkolaborasi di rumah sakit ini? Penting karena kan masing-masing apa namanya profesi antara dokter, perawat, apoteker atau enggak tenaga teknis farmasi, kita sama sini selama di farmasi IGD itu kita saling bekerja sama. Dokter juga kan kita sebagai farmasi harus mengkoreksi juga resep-resep atau apa yang udah diresepin dokter itu bener apa enggaknya, itu kerjasama. Terus antar perawat juga kan kalau di sini ngambilin obat itu juga kita harus ngecross lagi bener atau enggak kayak gitu. Jadi kerjasama antar profesi terutama untuk di farmasi IGD itu sangatlah penting. Konsiliasi, kita ngerekon pasien di IGD. Setelah kita wawancara, kita dapat informasi pemakaian obat-obatannya dari pasien. Nanti kita konfirmasi kolaborasinya. Dokter kan sebelumnya kan nggak semua pasien tuh ke rekon juga sama dokter, karena emang tugasnya rekon mah utamanya ada di apoteker. Nanti setelah datanya kita dapat, kita konfirmasian ke dokter obat-obatan itu lanjut atau enggaknya. Nah nanti paling bentuk kerjasama di sini sih sama dokter aja paling untuk ngerekon gitu. Tapi kadang perawat juga ngebantu, misalnya kita udah nyari di ekal, ini pasien ini mau direkon nih, tapi ternyata pasiennya nggak ada, nanti kita konfirmasi ke perawatnya pasiennya masih di IGD atau udah pindah ruangan gitu. Nanti kalau misalnya pasiennya udah dapet, kita rekon, udah dapet datanya, kita konfirmasikan ke dokter. Pernah sih sekali ya waktu itu masalah tentang antibiotik, jadi si pasiennya tuh kan udah dikasih antibiotik gitu kan. Nah berhubung karena di IGD-nya juga bakal diganti antibiotiknya, tetap lanjut antibiotik tapi pakai lanjut dikasih injeksi antibiotik injeksi gitu, sedangkan dia dari rumah kan pakai tablet. Nah kata dokternya harus di stop, padahal itu lebar gitu, cuma tinggal 1 hari itu aja. Ibu harusnya menurut saya mah masuk dulu aja karena itu hari terakhir. Nah, nanti yang apa sambil hari ini minum tablet yang terakhir, nanti dilanjut sama antibiotik injeksinya per hari ini di IGD. Aja bilang ke dokternya, tapi ya kalau keputusan dokternya harus di stop ya udah kita ikut aja stop. Tapi kan kita udah menyarankan karena ini kan udah sayang juga ya, maksudnya tuh udah terapinya udah hari terakhir juga. Tangannya yang pertama kalau di sini tuh selain yang kita sebutin tadi ya kurang orang, itu emang yang pertama itu kurang orang, karena kan seharusnya itu kalau aku sebagai apoteker gitu ya harusnya memang mengerjakan udah tugas apoteker gitu kan. Tapi kadang di sini aku juga jadi double job pekerjaan yang lain juga gitu kan, nge-backup lah istilahnya ya. Kendala di sini tuh keluarga pasien disuruh ngambil obat ke sini, tapi dokternya tuh belum input di sistem ekalnya ya, di sistem komputernya belum diinput, jadi pasien tuh nunggu di sini lama. Kita juga nggak bisa ngapain kalau misalnya belum bisa nyiapin, kalau resepnya belum ada juga gitu kan. Profesinya itu ada akuntan, ada juga apoteker. Untuk profesi ya, kemudian juga ada pengacara sebagai sarjana hukum. Pengacara itu kan profesi. Nah, yang kalau kaitannya dengan profesi itu saat ini ada 3 apoteker, itu kita kumpul ya. Kemudian pengacara gitu ya. Satu lagi adalah tadi akuntan gitu. 3 hal itu ya, 3 profesi. Tapi kalau disebutnya lulusan sarjana itu banyak. Ada sarjana komunikasi, sarjana biologi, sarjana kimia, sarjana teknologi pangan, sarjana manajemen dan seterusnya. Banyak sekali sarjana. Apakah terdapat peran yang hanya dapat dilakukan apoteker? Tentu ada banyak yang bisa. Apoteker itu hampir semuanya bisa. Kalau disampaikan apoteker yang satu-satunya bisa. Akuntan kan nggak mungkin bisa melakukan inspeksi yang sangat amat detail, misalnya inspeksi laboratorium. Kalau boleh jujur, Badan POM itu adalah instansi yang memungkinkan semua apoteker itu ada di sisi lini yang manapun. Misalnya di perencanaan, manajerial, kemudian apalagi pemeriksaan, gitu bisa. Sertifikasi bisa, apalagi infokom bisa, apalagi tata usaha. Bu Nana itu bukan seperti itu apoteker Dede. Bu Nana itu apoteker UGM. Kemudian mana lagi? Penyidikan bisa buku santri itu Katin Penindakan itu apoteker UI gitu ya. Kemudian apalagi cyber bisa seluruh ini. Tapi kalau pertanyaannya yang bisa dilakukan hanya untuk apoteker saja ya kebanyakan memang secara umum misalnya inspeksi CPUB itu memang lebih diprioritaskan farmasi. Boleh jujur ya, kita setiap hari melakukan interprofessional collaboration karena pertama kita orang lapangan, kita benar-benar di lapangan. Ya ada dilihat lah dari seluruh tupoksi Badan POM, Balai POM Bogor kan ada dilihat, ada manajemen, ada pemeriksaan, sertifikasi, pengujian, penindakan, patroli cyber, cegah tangkal, intelijen, penyidikan, kemudian apalagi sampling iklan pendanaan, kemudian timnya Bu Evan Infocom itu kan sebenarnya kalau boleh dilakukan dari lihat diperhatiin semuanya kegiatan itu sebenarnya kan kita interprofessional collaboration, kita kalau bergandengan tangan bersama-sama kita jadi tetangga yang baik, kita jadi sahabat yang baik, kita jadi orang yang dapat dipercaya. Nah,